kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Setelah sepekan kita tidak berjumpa, kita boleh diberkati dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun, semuanya karena kemurahan dan anugerah dari Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan tundukkan kepala kita berdoa bersama-sama. Syukur, terima kasih Tuhan, kasih-Mu begitu besar buat kami, buat kehidupan kami, buat seluruh keluarga kami Tuhan. Saat ini kami boleh datang kepadamu memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik untuk Engkau pada pagi hari ini. Engkau berkati mulut kami, Engkau berkati tangan kami, Engkau berkati seluruh kehidupan kami, supaya apa yang kami persembahkan Tuhan benar-benar berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami peralaskan doa sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita yang percaya katakan bersama, amin.
Saya undang kita semuanya bangkit berdiri bersama-sama.
Biarlah hanya nama-Mu Tuhan yang kami tinggikan, biarlah hanya nama-Mu yang kami agungkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji, memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya, kita yang percaya katakan bersama, amin. Masih kuat berdiri Bapak Ibu Saudara semuanya? Puji nama Tuhan. Boleh toleh kanan, kiri, depan, belakang, kasih kedipan. Kita mau bagikan sukacita kita kepada saudara kiri kanan kita. Haleluya, Tuhan Yesus Maha Besar. Hey. Boleh kasih tepuk tangan dengan sungguh lagi untuk Tuhan Allah kita. Haleluya. Pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Siapa dia? Dialah jalan kebenaran. Katakan bersama. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Dia yang menciptakan segala sesuatu di dunia ini. Haleluya. Katakan pemilik, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Katakan bersama-sama. Dialah jalan kebenaran. Mari angkat tangan kita, katakan bersama. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertobat, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian. Dalam-Mu dipamerkan, mujizat dinyatakan. Beri surga. Biar musik menyanyikan, biar musik memuji memuliakan nama Tuhan. Kita boleh bertepuk tangan semuanya untuk Tuhan Allah kita. Hey. Hanya nama-Mu Tuhan yang ditinggikan di atas segalanya. Haleluya. Takkan tertandingi kuasa dan dahsyatnya Tuhan Allah kita. Yes. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertobat, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu,
Sekalipun ini ada bahasa Inggrisnya sak cuplik saudara, tapi saya percaya kita semua mengerti artinya. Amin. Besar Allah kita, amin. Berikan kemuliaan yang dahsyat untuk Allah kita. Hey. Kita akan menari sekali lagi karena kemarin minggu dikatakan pujiannya ditambah satu lagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Jadi kita harus kuat bangkit berdiri saat ini ya. Amin. Puji nama Tuhan. Bersukacita bagi Tuhan Allah kita. Oh, para orang
sukacita di tempat ini. Amin. Saya persilakan duduk Bapak Ibu Saudaraku semuanya. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan Allah kita. Kita siapkan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan Allah kita. Biarlah sukacita surga selalu turun di dalam hati kita, sehingga kita beroleh damai sejahtera dari Allah. Amin. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan, oh yes, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, jiwaku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sekali lagi katakan bersama. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada. Boleh pakai gerakan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegeramanmu. Kami mau melayanimu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Hanya Tuhan yang membuat sukacita kita penuh. Amin. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Boleh mengalir bersama-sama. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam setiap gerakanmu. Oh, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Katakan hanya Tuhan yang membuat sukacita. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Hey. Haleluya. Hanya Tuhan yang membuat sukacita kita penuh. Haleluya, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan dibentuk lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau buka setiap hati kehidupan kita. Kita mau menerima kemurahan dari Tuhan Allah kita. Haleluya, Yesus. Kami saat ini boleh ada Tuhan. Kami saat ini boleh berdiri di hadapan Tuhan. Semuanya karena kemurahan Tuhan. Semuanya karena anugerah Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, Tuhan. Sebab hal yang terkecil yang seringkali tidak kami sadari, Tuhan, kami lupakan akan kebaikan Engkau. Tapi biarlah saat ini kami boleh mengingat akan setiap hal-hal terkecil itu yang kami rasakan hingga detik ini, Yesus. Haleluya, Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancang
Memang Bapa, hanya Engkau yang sangat baik di dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini kami boleh berdiri, kami boleh beribadah, kami boleh bersekutu, dan kami boleh hidup karena kemurahan-Mu Bapa. Karena Tuhan, kesetiaan, kebaikan yang telah Engkau limpahkan di dalam setiap kehidupan kami. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur jikalau pada pagi hari kami boleh bersukacita, memuji, mengagungkan, memuliakan nama Engkau Tuhan. Inilah persembahan kami pada saat ini Tuhan. Oh Tuhan, kami hanya memuji, memuliakan nama Engkau saja, ucapan syukur kami Tuhan. Inilah Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Oh ampuni segenap dosa-dosa kami, perilaku kami, hati kami, pikiran kami yang Tuhan tidak perkenankan. Bapa kami dalam surga, dengan kerendahan hati kami, kuduskanlah seantero tubuh kami sidang jemaat-Mu Bapa. Perkenankanlah kehidupan kami Bapa, untuk menjadi anak-anak Engkau yang Kau selamatkan, untuk menjadi anak-anak Engkau yang Tuhan pilih, dan Tuhan Kau senantiasa Tuhan Kau bentuk sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu Bapa. Kami serahkan segenap kehidupan kami di tangan kuasa-Mu Bapa kami dalam surga. Jikalau kami sudah memuji, memuliakan nama Engkau Bapa, kami ingin Kau bentuk kembali bejana kami serahkan di tangan kuasa-Mu. Tanah-tanah ini jadikan tanah-tanah yang subur, yang patut Engkau tanami Bapa, dan boleh bertumbuh dan boleh berbuah, dan kehidupan kami boleh menjadi berkat ya Bapa. Itulah kerinduan kehidupan kami Bapa. Terima kasih, jadikan kami sebagai alat-alat kebenaran-Mu. Jadikanlah kehidupan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Tuhan, bentuklah kami. Oh Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kehidupan kami serahkan Bapa. Tuhan, urapi hamba-Mu yang sebentar menjadi berkat buat kehidupan kami Bapa. Tuhan, urapi dengan kuat kuasa-Mu ya Bapa, yang sebentar lagi menyampaikan firman-Mu Bapa. Hanya Engkau yang berbicara Tuhan, Engkau yang akan menguatkan, karena firman-Mu adalah fondasi dasar kehidupan kami untuk melangkahkan kami dalam kehidupan ini. Bapa kami dalam surga, juga Engkau berkati Tuhan. Oh Tuhan, pelayan-pelayan Engkau yang sudah melayani kami, mengajak kami bersukacita, baik yang memainkan musik, baik yang Tuhan WL, singer. Terima kasih Tuhan, Kau senantiasa memberkati mereka. Apa yang menjadi pergumulan mereka, kami yakin dan percaya Engkaulah jawaban bagi mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan segenap kehidupan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami peralaskan doa dan permohonan kami. Haleluya, amin. Salam. Ya, selamat pagi. Tuhan memberkati ibadah kita. Mari kita akan langsung masuk firman Tuhan. Kita akan diajak mengerti tentang posisi kehidupan kita di dunia ini, ya, supaya kita tidak terkejut dan tidak kaget, sehingga kita bisa menyikapi dengan baik. Injil Yohanes pasal 15 ayat 18 tentang dunia membenci kita. Kita diingatkan bahwa dunia ini tidak akur dengan kehidupan kita. Dunia ini terus berseberangan dengan kondisi kita, karena kondisi kita berbeda. Dan kita diharapkan supaya kita bisa memahami kalau dunia membenci kita. Ya. Mari kita akan menghormati firman Tuhan. Kita akan bangkit berdiri sekali lagi. Kita akan baca bersama-sama dan kita aminkan bersama-sama. Sudah?
Injil Yohanes pasal 15 ayat ke-18 mulai. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Amin. Silakan duduk, terima kasih. Saudara, Tuhan ingatkan dalam diri kita tentang bagaimanakah sikap dunia ini terhadap kita. Tapi satu sisi kita tidak boleh kecil hati, dan kita akan semakin menunjukkan bahwa kita bisa menyikapi apabila kebencian-kebencian itu mulai menghantam diri kita. Kalau kita tidak bisa menyikapi, kita akan sama dengan dunia ini, sehingga kita membuat satu reaksi yang negatif. Orang Kristen sudah terkenal kalau dibenci dia akan memberkati. Itu sudah menjadi trademark atau identitas dari orang percaya Tuhan Yesus. Diapa-apakan, dibenci, dia akan tetap mempunyai kondisi yang tidak goyah. Nah, ini kita diingatkan terus, saudara. Diingatkan terus. Dunia tidak akan terus berhenti membenci kita, supaya kita mempunyai reaksi yang negatif, dan ini akan merugikan diri kita, ya. Nah, arti dunia, saudara, khususnya dari Injil Yohanes ini, yaitu berbicara dunia yang sesat ini, bahkan yang berseteru dengan Tuhan. Artinya, saudara, ya, artinya hati-hati dengan penyesatan, perseteruan dengan Tuhan. Ini yang terus menghantam diri orang percaya, diri orang Kristen. Jadi dunia ini membicarakan memang dunia yang sesat ini. Hati-hati, kesesatan-kesesatan akan terus muncul, akan terus menghantam orang percaya, orang Kristen, agar penyesat ini terus akan mendesak kita, dan supaya kita ikut tersesat. Kalau orang Kristen tidak mau ikut penyesatan, dia akan terus menteror, dan ini kita harus hati-hati. Penyesatan akhir zaman akan semakin bertambah-tambah, ya. Entah melalui berbagai cara, penyesat itu akan menjungkalkan keberadaan orang Kristen. Oleh sebab itu, saudara, hati-hati. Penyesatan-penyesatan ini harus kita sikapi dengan baik, supaya penyesatan ini tidak akan memperburuk, membuat kita menjadi permasalahan yang serius. Maka itu penyesatan-penyesatan ini harus kita sikapi dengan sikap yang benar. Nah, saudara, dunia juga berbicara, menurut tafsiran, adalah perseteruan dengan Tuhan. Hati-hati, perseteruan dengan Tuhan itu terus akan dunia ini merangsekkan, terus mendesak kita, supaya kita mempunyai sikap berseteru dengan Tuhan, ya. Entah dengan kondisi keadaan yang ada, entah dengan keberadaan pada aktivitas kita dan lain sebagainya. Berseteru dengan Tuhan terus didesakkan supaya kita ini terus berseteru dengan Tuhan. Hati-hati. Jangan sekali-kali kita berseteru dengan Tuhan, kita akan mengalami kerugian yang besar. Apalagi di kondisi yang sulit ini, kondisi yang tidak bisa diandalkan. Ya, saudara, kalau sudah agak reda saja COVID ini, kita memahami COVID akan bisa menular melalui mata, hidung, dan mulut. Saudara, itu. Tapi sekarang mulai berkembang lagi. Supaya manusia terus ditekan dengan satu ketakutan yang luar biasa. Sekarang penyebaran COVID ini bisa melalui udara. Ya, melalui udara. Nah, ini terus dunia terus memberikan wacana-wacana sedemikian supaya kita ini semakin terpuruk dan sebagainya. Nah,
Oleh sebab itu saudara, dengan kondisi ini mari kita jangan hidup berseteru dengan Tuhan. Ya, hidup berseteru dengan Tuhan. Kita harus memahami. Dunia terus mendesak supaya kita mempunyai pola hidup yang berseteru dengan Tuhan. Oke. Saya akan membagi menjadi dua bagian, ya. Kita akan membagi menjadi dua bagian, yaitu karakteristik dunia yang membenci kita, dan yang kedua bentuk pembencian. Setelah yang ketiga ada etika dalam menyikapi kebencian itu. Ya. Yang pertama, kita lihat karakteristik yang pertama, dunia yang membenci kita. Ayat 21, tolong bacakan ayat 21. Ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Ya, karakteristik adalah seperti orang yang tidak mengenal Dia. Ya, sebab dunia membenci kita karena dia tidak mengenal Kristus. Saudara, tidak mengenal. Bagaimana kalau orang yang tidak mengenal, kalau membenci, itu kelihatan sekali. Ya, karakter dunia membenci kita ini, ya itu diantaranya adalah kesesatan dan perseteruan dengan Tuhan. Ini karakter seperti orang yang tidak mengenal. Ya, tidak mengenal biasanya mempunyai sikap kurang bersahabat. Saudara, orang yang tidak mengenal biasanya mempunyai sikap tidak bersahabat. Jika ada pembencian, pasti warnanya semakin mencolok. Tidak mengenal. Orang yang tidak mengenal, kalau benci, itu kelihatan sekali. Kelihatan sekali. Nah ini karakteristik dunia, membenci kita. Maka dia dengan sikapnya, ya, yang seringkali tidak kompromi dengan kita, itu sangat jelas sekali, ya, sangat jelas sekali. Kalau sudah membaca Matius pasal 7 ayat 22, itulah sikap orang yang tidak mengenal bagaimana Tuhan. Aku tidak kenal kamu, enyahlah kamu. Ya, walaupun dia mempunyai perbendaraan moral yang baik sekalipun, tapi kalau Tuhan mengatakan aku tidak kenal engkau, maka Tuhan mempunyai sikap, sudah enyahlah kamu, lalu daripadaku. Nah, inilah bentuk orang yang tidak mengenal. Nah, dunia ini karakteristiknya terhadap kita itu seperti orang yang tidak mengenal. Ya, seperti orang yang tidak mengenal. Kalau sudah mengenal berbeda, saudara. Ya, berbeda. Waktu saya kumpul dengan orang-orang di PGPI, saudara, itu dari denominasi seluruh Jawa Timur ada. Waktu hari ulang tahun saya sebagai ketuanya, pada tidak kenal, saudara. Wih, di tengah-tengah kondisi itu, tapi lama-kelamaan saya bisa mencair, akhirnya bisa kenal semuanya. Saudara, awalnya tidak kenal, orang yang tidak kenal itu mempunyai sikap, apalagi kalau membenci, itu tajam sekali. Dunia begitu, saudara. Perseteruan ataupun ya kesesatan dan perseteruan dengan Tuhan yang didorong oleh dunia ini terus mendesak kita bagaikan orang tidak mengenal, terus didesak. Kita harus hati-hati. Ya, itulah dunia. Itu jangan kaget kalau kita disikapi begitu tajam sekali. Ya. Yang kedua, ayat 22. Ayat yang ke-22, sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Ya, seperti orang yang tidak bisa alasan. Dunia tidak bisa berdalih tentang dosanya dia. Nah itu dia membenci kita,
seperti orang yang sudah salah, lalu disalahkan, lalu dia tidak bisa berdalih apa-apa. Dia mempunyai sikap itu pasti tidak ramah dan sebagainya. Suatu saat saya dipesani oleh seorang gembala, tapi sekarang orangnya sudah meninggal, tak rasani. Saya dipesani oleh gembalanya, tolong Braja lihat orang ini, memang saya dengar orang ini suka gonta-ganti pasangan, gonta-ganti istri, orang perempuan. Ya sudah, saya pikir saya tidak terlalu serius. Suatu saat saya mau pergi, saya ke terminal Mojokerto, saya duduk, tidak taunya orang yang dimaksud oleh gembala ini turun dari bis, dia tidak tahu saya. Tak lihat, oh bukan istrinya, dia gandengan. Saya pikir, tenang toh, tak lihat lagi, oh iya. Terus saya ngomong pada gembalanya, ya saya pernah tahu, tapi waktu itu belum ada HP, tidak tak foto, saudara. Ya. Lalu dia tidak mengkonfrontori saya, saudara, karena saya laporan itu. Lalu dia mempunyai sikap membenci saya. Ya walaupun arti membenci itu tidak begitu saklek, tidak begitu jelas, tapi sikap. Ya, sebab dia tidak bisa berdalih. Memang dia nyata-nyata dia berbuat salah. Nah, ini dunia juga demikian. Dunia telah ditelanjangi oleh Tuhan Yesus tentang dosanya, sehingga dia tidak berdalih, dia tidak bisa berdalih. Akhirnya dia membuat sikap, yaitu membenci. Jadi orang yang kalau sudah ditunjuk dosanya, lalu dia tidak bisa menjawab apa-apa, biasanya kalau kurang sadar, itu biasanya kalau membenci, itu luar biasa, perwat-perwat. Nyata, meripate sikapnya itu, gak nyeneng loh, berat. Karena dia punya kesalahan dan dia tidak bisa berdalih dengan kesalahannya itu. Nah itulah karakter dunia membenci kita, seperti orang yang tidak bisa berdalih dengan dosanya, sehingga dia mempunyai sikap yang jangan kaget, saudara. Dunia mempunyai sikap kepada kita itu tidak begitu ramah, terus membenci. Ya, perseteruan, apalagi yang kalau diidentifikasikan secara detail tentang perseteruan dengan kesesatan itu, ya. Suatu saat saya hadir, orang ini pakai cara-cara dukun, lalu dia, wah Pak Hage gak gelem ini, saya mau disodori dengan cara-cara dukun, kesesatan. Akhirnya dia mempunyai sikap yang tidak harmonis. Nah inilah model karakteristik dunia membenci kita. Ya, hati-hatilah. Saudara, sesuatu yang identik dengan dosa jika dinyatakan pasti tidak dapat beralasan berdalih, oleh sebab itu berhati-hatilah. Hati-hati, kalau dosa kita ditunjuk, kita jangan lalu mempunyai sikap membenci. Kita bersyukur kalau ada orang yang mengingatkan dosa kita. Ya, tapi ada orang yang ditunjuk dosanya, mencak-mencak dan sebagainya, akhirnya ini menunjukkan dia adalah orang-orang yang tidak sehat. Yang ketiga, ayat 24. Yuk. Ayat yang ke-24. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Ya, karakteristiknya adalah tersinggung karena dosanya dinyatakan. Ya, tadi tidak punya alasan untuk berdalih, sekarang tersinggung karena dosanya dinyatakan. Ini karakteristik dunia membenci kita. Jadi saudara, bahwa
dosanya dinyatakan tersinggung. Jadi sudah tahu orang yang tersinggung karena satu sikap atau satu kesalahan, satu dosanya biasanya kalau tidak paham lalu membuat sikap benci, itu adalah wajar. Ya. Nah, dunia juga begitu. Dunia membenci kita karena dosanya dinyatakan, dia merasa tersinggung. Kesesatan dikupas oleh Tuhan. Kesesatan demi kesesatan oleh Tuhan Yesus dihabisin. Berseteru dengan Tuhan dihabisin semua. Sebab kesesatan-kesesatan seringkali dipakai orang-orang ahli Taurat, orang Yahudi, orang beragama membuat kesesatan. Ini dihabisin semua oleh Tuhan, lalu tersinggung. Nah, ini biasanya bencinya itu luar biasa. Ya. Kesesatan-kesesatan dihabisin oleh Tuhan, dinyatakan bahwa itu adalah dosa. Lalu berseteru dengan Tuhan. Ya, berseteru dengan Tuhan. Dihabisin. Nah, Saudara, dosa yang dinyatakan bagi yang tidak mengerti akan dosanya pasti akan mempunyai ekspresi ketersinggungan yang tinggi. Itu biasa. Kalau dosanya dinyatakan, kalau dia tidak memahami, tidak dewasa dan tidak matang, tidak stabil, biasanya mempunyai ketersinggungan yang tinggi sekali. Ya. Oke, yang ketiga, yang keempat, ayat 25. Ayat yang ke-25, tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat, mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Ya, seringkali ini dunia membenci kita, membenci Tuhan Yesus itu tanpa alasan, gak ada alasan yang kuat. Itu sebuah pokoknya ngono. Saudara, membenci tanpa alasan, itulah karakter dunia. Ya. Itulah karakter dunia. Membenci tanpa alasan. Gak ono udan, gak ono angin, ujuk-ujuk membenci. Saudara, nah ini yang seringkali menjadi pengalaman kita di dunia ini. Apalagi kita sebagai orang percaya. Tidak ada alasan apa-apa, kita percaya Tuhan Yesus lalu dibenci. Alasan itulah apa? Alasannya itu alasan gak maton, alasan yang tidak berfondasi. Tapi dia benci kita. Ya, benci kita luar biasa. Saudara, saya masih terus belajar, saudara. Kadang-kadang saya kalah dengan tante dan anak-anak. Ya. Tapi ini saya mulai mencair dan saya mulai belajar, saudara. Awalnya saya sangat gagah. Dari anak Tuhan pindah ke agama lain. Memang secara otoritas itu adalah warna. Saya marah, benci. Tapi lalu saya berpikir, ya sudah. Apa boleh buat? Saya membenci tidak ada alasan, saudara. Saya mulai mencari. Seringkali kita, saudara ya, kita juga demikian karena kadang-kadang tidak punya alasan apa-apa, ujuk-ujuk membenci. Punya alasan pun itu tidak kuat sama sekali. Itulah yang kita hadapi. Dunia membenci kita itu tanpa alasan. Karena kita percaya Tuhan Yesus, karena kita cinta Tuhan Yesus. Alasan yang lain, saudara. Tapi sekarang mulai saya lihat di YouTube mulai ada perkembangan, saudara. Mulai ada perkembangan. Sekarang terhadap orang Kristen mulai ada sedikit welcome. Tidak seperti tahun-tahun dulu, saudara. Sekarang banyak orang yang mulai mengenal Yesus. Mengenal Yesus. Dulunya dibenci, lalu mulai kenal. Ternyata Yesus itu adalah baik. Orang Kristen itu baik. Dan lain sebagainya. Sekarang ada perubahan, saudara. Ada perubahan. Saya bersyukur
ini adalah karya Tuhan sendiri. Nah, ini, saudara, sesuatu yang beralasan adalah sesuatu yang tidak beralasan, ya, adalah sesuatu yang riskan sifatnya. Roboh menimpali diri sendiri sangat memungkinkan. Saudara, kalau kita membenci tanpa alasan, itu adalah riskan sekali. Itu bisa-bisa akan merobohi kita sendiri. Pembencian itu akan merobohi kita sendiri. Kalau kita membenci tanpa alasan, padahal kita dilarang membenci. Tapi acap kali tanpa sadar karena emosi, karena kelabilan diri kita, seringkali kita membenci itu tanpa alasan. Alasan pun ada, tetapi itu bukan alasan yang prinsip. Nah, ini sudah. Oleh sebab itu, mari kita akan, itu yang pertama, yang karakteristik. Oke. Ya, karakteristik. Sekarang yang kedua, bentuk pembencian. Kita lihat perseteruan dengan Tuhan, kesesatan, ini membenci kita, bentuknya apa saudara? Ayat 19, yuk kita naik lagi. Ayat yang ke-19, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ya, memperlakukan sebagai bukan miliknya. Ya. Pembencian yang dilakukan pada yang bukan miliknya pasti berkarakter melewati batas-batas norma yang ada. Saudara, jadi kalau bukan miliknya itu biasanya diperlakukan seenaknya sendiri. Ya. Nah, dunia membenci kita, merasa bahwa kita bukan miliknya, maka itu dia memperlakukan seperti orang yang bukan miliknya. Sehingga seenaknya sendiri, kadang-kadang tidak beralasan, kadang-kadang hanya sepele, kadang hanya yang tidak prinsip, akhirnya membenci begitu rupa. Ya, begitu rupa. Memperlakukan sebagai bukan miliknya, itu wajar. Kalau bukan miliknya, kalau diperlakukan, kalau memperlakukan, saudara, apalagi kebencian, itu luar biasa di luar batas-batas norma kepantasan. Itu. Saudara, dunia begitu. Dia menyadari bahwa kita bukan miliknya dia, maka dia memperlakukan kita, membenci kita sedemikian rupa. Ya, sedemikian rupa. Oleh sebab itu, kita akan semakin menyadari. Ya. Jadi jangan kaget saudara, kalau itu bukan miliknya, apalagi kebencian itu biasanya di luar batas kenormaan atau kepantasan yang ada. Nah, itu terhadap suami atau terhadap istri, kebencian itu diharapkan harus terkendali. Jangan sampai kita marah atau membenci suami atau istri kita seperti bukan miliknya, bukan milik kita. Itu yang seringkali terjadi. Dan itu adalah karakter dunia. Ya, karakter dunia. Jadi ada yang membenci suaminya atau membenci istrinya yang tidak ada alasan, lalu memperlakukan seperti itu bukan miliknya dia. Ya, seringkali akhir zaman sekarang banyak sudah. Ada seorang istri dicekik sama suaminya. Ya, dicekik sama suaminya. Karena hanya masalah egoisnya. Ya. Memperlakukan sebagai bukan miliknya. Ada yang lain lagi, suaminya nganggur, lalu kawin sama perempuan yang cukup kaya. Nah, lama-kelamaan dia pacaran, nikah dalam waktu yang singkat, lalu tidak punya apa-apa. Nah, istrinya akhirnya ikut TKW, TKI.
Ya, saudara. Nah, istrinya ikut TKI, suaminya tambah selingkuh. Loh, datang, istrinya datang, diperlakukan seperti bukan istrinya. Ini. Jadi inilah dunia, wajar. Dunia menyadari bahwa kita bukan miliknya. Perseteruan itu adalah menyadari bahwa orang Kristen, orang percaya Yesus itu bukan miliknya. Sebab orang percaya itu sangat minimal, sangat minim untuk berseteru. Dia sadar sekali, maka memperlakukan orang Kristen. Maka dia memperlakukan sedemikian rupa. Juga berseteru dengan Tuhan. Orang Kristen berseteru dengan Tuhan. Dunia sadar, berseteru dengan Tuhan ini, orang Kristen mempunyai kekuatan. Ya, tadi saya perhatikan, coba saya lihat sampai di manakah dia kecintaannya kepada Tuhan. Ya, ini ada orang Yusuf, saudara. Tak lihat orang Kristen ke gereja enggak ya? Berhubung Yusufnya bayar, ini gereja, saudara. Coba gak bayar, ampun. Kalau tahun-tahun lalu kan gak bayar. Tak lihat, oh datang ke gereja, tapi ada yang enggak ke gereja. Padahal itu adalah tugasnya, kewajiban, seminggu sekali. Ya. Nah, inilah perseteruan dengan Tuhan ini terus mendesak supaya orang Kristen itu mempunyai posisi hidup berseteru dengan Tuhan. Tetapi seringkali tidak bisa. Akhirnya perseteruan dunia yang mempunyai karakter berseteru dengan Tuhan ini akan membenci kita. Ya, membenci kita. Nah, ini kita harus hati. Ya, yang kedua. Sudah kita baca tadi ayat yang ke-21, memperlakukan sebagai yang tidak dikenal. Ya, tadi sudah saya singgung bagaimana bentuk pembencian dunia kita, bagaimana bentuk kebencian tentang perseteruan, tentang kesesatan terhadap orang Kristen, itu seperti orang yang tidak mau kenal. Seperti yang tertulis dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 12 dan 13. Ayo kita baca tinggal sedikit. 1 Samuel pasal 12 dan 13. Ya. Satu Samuel pasal 12. Pasal 1. 1 Samuel pasal 1 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Ya, kita lihat. Memang di rumah ibadat itu zaman dulu berbeda dengan gereja sekarang. Gereja sekarang itu tahu orang-orangnya, oh ini orang gereja, jadi bertanggung jawab. Tapi zaman dulu enggak, saudara. Itu beribadah enggak harus apa itu, seperti rumah ibadah yang lain. Oke, sekarang kita kembali ke konteks ini. Eli, Imam Eli, Hana dia punya pergumulan karena enggak punya anak, dia berdoa terus. Nah, Imam Eli tidak ngerti, tidak kenal siapa itu Hana. Sehingga doanya dicela, padahal dia berseru. Bukannya dinasihati, tapi dicela. Kamu seperti orang mabuk kamu. Ya, ini bentuk dari sikap terhadap orang yang tidak dikenal. Dia mencela, kamu doa seperti orang mabuk. Nah, untung Hana tidak tersinggung. Ya, untung Hana tidak tersinggung. Doanya dia sungguh-sungguh dinilai negatif. Ya sudah, mau apa? Tapi selang kemudian doanya dikabulkan, akhirnya Imam Eli mulai terbuka. Sikapnya dulu adalah salah.
Saudara, ini memperlakukan sebagai yang tidak dikenal. Jadi kita, dunia membenci kita, perseteruan dengan Tuhan, kesesatan, itu membenci kita seperti orang yang tidak dikenal. Dikatakan, kamu tidak mengikuti zaman, kamu ini dan sebagainya. Sekarang hati-hati saudara di medsos, tapi kelihatan sesat. Mama salamnya dia, oke selamat pagi. Bapak-bapak dan ibu-ibu saudara sekalian, saya bersyukur kepada Bapak ini. Karena Bapak ini dengan doanya dan dengan nasihatnya, dengan apa yang ditunjukkan pada saya dilakukan, sekarang saya mendapatkan uang dari Bapak ini 2 miliar. Jadi bagi Bapak, Ibu-ibu, pendengar, pelihat, yang penonton, kalau ingin mendapatkan uang 2 miliar, silakan hubungi Bapak ini telah memberikan uang saya kepada saya sebanyak 2 miliar. Gelem dah? Enggak mau. Itu sekarang muncul sudah. Orang butuh uang. Ya, ada lagi mau pinjam tanpa jaminan 5 menit cair. Saya diingatkan hati-hati. Pinjam melalui online hati-hati. Nanti KTP akan dipublikasikan. Itu memalukan. Saudara, kesesatan. Kesesatan mulai muncul demikian. Dan itu biasanya memprovokasi. Ya. Bagi orang yang tidak mau, dia terus wah. Sekarang mungkin tidak mau datang, saudara. Pernah kemarin saya saksikan. Ada orang menawari saya KSP, Koperasi Simpan Pinjam. Ya. Pernah saya saksikan. Terus nelpon saya, saudara, WA saya, tapi tidak jawab. Bagaimana Bapak? Jadi simpan di koperasi kami, enak kalau Bapak simpan di koperasi kami, 1 miliar Bapak akan mendapatkan fee, komisi 10 juta cash. Lalu tiap bulan Bapak akan mendapatkan ini. Sekarang nyilihno orang-orang ini 1 miliar, itu duit sopo. Tapi dia lihat, saya dipikir orang banyak uang. Ini nanti kalau sudah masuk, metunya angel. Ini muncul banyak. Nah, orang yang tidak ikut kesesatan dan orang yang tidak ikut berseteru dalam semacam ini, biasanya terus didesak. Lalu mempunyai sikap yang negatif. Nah, itu contohnya ya. Yang ketiga, ayat 23 kembali kepada Yohanes pasal 18, tidak usah. Saudara, sikap pembencian itu adalah yaitu pembencian membenci. Ya. Saudara, membenci. Sudah tahu bagaimanakah karakter membenci itu? Kalau sudah tambahi ayatnya sudah ada ya. Amsal 15 ayat 17. Saudara, Amsal 15 ayat 17. Inilah contohnya pembencian. Coba kita baca. Amsal 15 ayat 17. Amsal 15 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan, lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Ya. Jadi orang membenci itu tahu ini makanan itu lembu sapi dan enak saudara. Tapi lebih baik dengan sayur. Artinya saudara, orang pembencian itu tahu ini adalah bagus, makanan yang bagus, tapi karena kebencian itu disingkirkan. Inilah karakter dari pembencian. Tahu itu bagus dan berkualitas, disingkirkan. Itulah karakter pembencian. Bentuk pembencian itu. Nah itu lebih baik makanan sayur disertai dengan kasih daripada makan ikan lembu dan sebagainya disertai dengan kebencian. Pilih mana? Pilih makan ikan lembu dengan kasih.
Jadi kebencian itu menyingkirkan sesuatu yang lebih berkualitas. Sayur ya berkualitas saudara. Ya. Kemarin kita nawari bayam seperapat 10.000. Padahal tukune Mbah Ganten 2.000 sak ombyo. Saudara. Ya. Sayur itu lebih baik daripada makan sayur disertai dengan kasih daripada makan lembu, bukan lembunya dimakan, ya. Hidangan lembu ini disertai kebencian. Jadi kebencian itu menyingkirkan sesuatu yang lebih punya nilai. Yeskiel pasal 23 ayat 29 sampai 30 tidak usah dibaca. Pembencian itu mempunyai karakter, yaitu memperlakukan dengan tidak beretika. Tambah ya ayatnya, kalau saudara mau nambahi, Yeskiel 23, 29 sampai 30. Biasanya pembencian itu bentuknya adalah memperlakukan dengan tidak beretika. Itu. Ya. Itu yang terjadi, oke? Yang terakhir sekarang, ayat 24. Tadi sudah dibaca. Yohanes pasal 15 ayat 24 di situ katakan, sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku, yaitu memperlakukan bentuk ketersinggungan. Tadi sudah saya singgung, orang yang tersinggung kalau dia tidak sehat biasanya mempunyai perlakuan bagaimana? Ya. Contohnya Kejadian pasal 4, Kain dan Habil, pasal 4 ayat 5 sampai 7. Bertindak di luar keseimbangan diri yang normal. Itu orang benci. Yaitu bertindak di luar keseimbangan diri yang normal. Ceritanya Habil dan Kain memberi persembahan, lalu Habil diperkenan, lalu Kain tidak diperkenan. Kain benci. Lalu bagaimana sikapnya Kain? Karena benci dengan Habil, maka dia memperlakukan Habil, yaitu di luar keseimbangan diri yang normal. Loh, adiknya sendiri loh, dijak dibujui, lalu dibawa ke pada gurun, lalu dibantai, dibunuh. Ini bertindak di luar kewajaran. Ya, keseimbangan yang normal. Ini karena benci. Ya, karena benci. Tambahin satu lagi, Esther pasal 1 ayat 12. Ini coba kita baca, bagian terakhir, Esther paling akhir. Esther 1 ayat 12. Main musik, mempersiapkan diri, singer leader. Esther pasal 1 ayat yang ke-12. Tetapi Ratu Wasti menolak untuk menghadap menurut titah raja yang disampaikan oleh sida-sida itu, sehingga sangat geramlah raja dan berapi-apilah murkanya. Ya, ini dua yang hampir sama tapi levelnya berbeda. Pasti Raja Ahasverus menyuruh Wasti supaya tampil di depan tamu-tamu. Saudara, lah Wasti gak nuruti kemauannya Ahasverus. Ahasverus geram, benci akhirnya sama Wasti. Akhirnya Ahasverus mendepak Wasti sedemikian rupa, padahal dia lupa bahwa Wasti itu istrinya. Nah, sebaliknya juga Wasti juga demikian. Menurut tradisi Alkitab, biasanya istri itu menuruti dari kemauan dari suami, walaupun enak tidak enak itu risiko orang nikah gitu sudah. Kadang-kadang harus melakukan sesuatu yang di luar kemauannya, tapi dia kerjakan. Nah, kebencian ini, Wasti gak sepaham dengan Ahasverus, akhirnya dia menolak, tidak menuruti tata aturan dari seorang istri yang benar.
Ahasveros juga keliru. Wasti dia tidak mikir kenapa Wasti kok tidak mau. Dia emosi. Akhirnya Ahasveros mendepak Wasti untuk keluar dari tahta permaisuri. Nah, inilah bentuk kebencian-kebencian. Nah, oleh sebab itu saudara, mari etika kita, kalau sudah membaca kembali ke Yohanes 8:15, bagian terakhir jangan takut, yaitu Roh Kudus akan menolong kita. Jangan takut, asal saudara mengandalkan Roh Kudus, saudara akan mampu memblokir kebencian-kebencian itu. Saudara akan menang terhadap dosa-dosa kebencian itu. Itu yang penting. Biarkan dunia membenci kita, tapi Roh Kudus akan menolong saudara dan saya untuk bisa menyikapi dengan baik. Sekian, Tuhan memberkati buat kita. Amin. Ayo, leader. Kita nyanyikan pujian lama, saudara, tapi tidak pernah dinyanyikan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Catatannya. Belum ditulis ya? Duduk sudah, tulisannya, duduk dulu. Tadi malam saya sudah menulis datang. Itu di YouTube, saudara. Saudara kalau bawa HP, sebentar saya cari di YouTube. Lagunya Nikita. Sudah? Ada cek. Mana tadi itu? Mana tak suruh nyatat mana? Ada. Sudah, nyanyian yang lain. Mari kita pakai, peganglah tanganku Roh Kudus.
Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Peganglah tanganku, peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa bawalah diriku kepada segala agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Kudus simboni indah ajaibna nama yang beriman Yesus namanya. Kudus 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 simboni indah ajaibna
kami, anak-anak-Mu. Jadikan kami sidang jemaat-Mu yang dewasa. Biarlah kebencian demi kebencian boleh kami minimalisir. Ini ujian buat kami, Tuhan, menghadapi perlakuan-perlakuan yang tidak seimbang. Di sini kami mulai menyadari, biarlah dengan firman-Mu ini kami semakin menyadari, semakin mengerti betapa pentingnya kami menampilkan kehidupan yang berkualitas. Terima kasih Bapak. Terima kasih Engkau akan tolong buat kehidupan kami sidang jemaat-Mu menghadapi reaksi-reaksi dunia yang berkarakter membenci kami, khususnya di penghujung zaman ini. Kami menghadapi satu fenomena-fenomena kehidupan yang seringkali tidak selaras dengan kehidupan kami. Tapi biarlah dengan kekuatan Roh Kudus kami akan semakin mengerti. Disitulah kami teruji menjadi satu kehidupan yang berkualitas. Ampuni segala dosa kesalahan kami, sehingga kami seringkali tidak menampilkan karakter yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih. Berkati sidang jemaat-Mu sekalian yang telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu kembali memberkati dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami bersyukur untuk semua ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.